Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathikur Rahman, NIM 19051204013 dari Prodi Teknik Informatika 2019A. Komponen penyusun jaringan. Apa sih komponen penyusun jaringan itu? Yaitu bagian utama yang diperlukan untuk menginstal software untuk membantu dalam membangun jaringan komputer. Ada beberapa komponen jaringan penting yang harus ada di dalam jaringan komputer, seperti NIC, switch, kabel, hub, router, dan modem. Dan juga penggunaan kabel jika jaringan tersebut menggunakan wired network. Apabila jaringan yang akan digunakan menggunakan wireless network, maka kabel tidak dibutuhkan untuk jaringan ini. Komponen jaringan komputer. Ada beberapa bagian penting dari komponen jaringan komputer yang harus Anda catat. Silakan baca dan simak penjelasan di bawah ini. Yang pertama, hub. Ketika komputer meminta beberapa informasi dari jaringan, ia terlebih dahulu mengirimkan permintaan ke hub melalui kabel. Hub akan menyiarkan permintaan ini ke seluruh jaringan. Semua perangkat akan memeriksa apakah permintaan itu milik mereka atau tidak. Jika tidak, permintaan akan dibatalkan. Proses yang digunakan oleh hub mengkonsumsi lebih banyak bandwidth dan membatasi jumlah komunikasi. Saat ini penggunaan hub sudah usang dan digantikan oleh komponen jaringan komputer yang lebih canggih seperti switch atau router. Yang kedua, NIC, Network Interface Card, yaitu komponen perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan komputer lain jaringan. Kartu Network Interface, salah satu komponen jaringan komputer utama, hadir dengan kecepatan berbeda, seperti 10 Mbps, 100 Mbps, dan 1000 Mbps. Begitu seterusnya. Kartu jaringan standar terbaru dibangun dengan kecepatan koneksi gigabit. Ini juga mendukung untuk menghubungkan kecepatan yang lebih lambat seperti 10 Mbps dan 100 Mbps. Namun kecepatan kartu tergantung pada kecepatan LAN Anda. Ada dua jenis NIC, yaitu wired dan wireless. Wired yaitu NIC berkabel, hadir di dalam motherboard. Kabel dan konektor digunakan dengan NIC kabel untuk mentransfer data. Wireless yaitu NIC nirkabel berisi antena untuk mendapatkan koneksi melalui jaringan nirkabel, misalnya komputer laptop berisi NIC nirkabel. Yang ketiga yaitu router. Saat Anda memiliki dua jaringan berbeda, ingin berbagi satu koneksi internet ke beberapa komputer, kami menggunakan router. Dalam kebanyakan kasus, router terbaru juga menyediakan saklar yang dengan kata lain dapat digunakan sebagai saklar. Anda tidak perlu membeli switch dan router, terutama jika Anda memasang jaringan bisnis dan rumah kecil. Router adalah perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan LAN dengan koneksi internet. Ini digunakan menerima, menganalisis, meneruskan paket yang masuk ke jaringan. Kemudian, router ini bekerja di layer 3 dari model referensi OSI. Kemudian meneruskan paket berdasarkan informasi yang tersedia di tabel routing. Keuntungannya yaitu keamanan. Informasi yang dikirim ke jaringan akan melintas seluruh kabel, tetapi satu-satunya perangkat tertentu yang telah ditandatangani oleh pembaca data. Keandalan, jika server telah berhenti berfungsi, jaringan mati, tidak ada jaringan lain yang terpengaruh yang dilayani oleh router. Kinerja ini meningkatkan router kinerja ke seluruh jaringan. Misalkan ada 24 workstation dalam suatu jaringan menghasilkan jumlah lalu lintas yang sama. Ini meningkatkan beban lalu lintas jaringan. Router membagi jaringan tunggal menjadi dua jaringan masing-masing dari 12 station kerja, mengurangi beban lalu lintas hingga setengahnya. Kemudian rentan jaringan. Yang keempat, switch, yaitu perangkat telekomunikasi yang dikelompokkan sebagai salah satu komponen jaringan komputer. Komunikasi ini seperti hub, tetapi dibangun dengan fitur-fitur canggih. Ia menggunakan alamat perangkat fisik di setiap pesan yang masuk sehingga dapat mengirim pesan ke tujuan atau port yang tepat. Tidak seperti hub, switch tidak menyiarkan pesan diterima ke seluruh jaringan, melainkan sebelum mengirim ke sistem atau port mana pesan harus dikirim. Dengan kata lain, saklar menghubungkan sumber dan tujuan secara langsung yang meningkatkan kecepatan jaringan, baik skala
maupun hub seperti fitur-fitur umum, beberapa port RJ45, daya dan lampu koneksi. Kemudian kabel dan konektor, yaitu salah satu cara media transmisi yang dapat mengirimkan sinyal komunikasi. Topologi jaringan kabel menggunakan jenis kabel khusus yang menghubungkan komputer di jaringan. Ada sejumlah jenis media transmisi solid yang tercantum di bawah ini. Kawat twisted pair ini diklarifikasikan sebagai kategori 1, 2, 3, 4, 5, 5E, 6, dan 7. Kategori 5E dan 6 dan 7 adalah kabel berkecepatan tinggi yang dapat mengirimkan sampai 1 gigabit per second atau lebih. Pengertian kabel UTP sendiri yaitu bentuk kabel yang membungkus setiap kabel tembaga dengan plastik berwarna. Setiap plastik pada kabel UTP memiliki susunan warna yang berbeda dengan satu yang lain. Untuk urutan warnanya biasanya yaitu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Kemudian kabel strike ini mempunyai pemasangan ujung satu dengan ujung lainnya itu sama. Biasanya digunakan untuk device yang berbeda. Kabel tipe strike ini dengan fungsi digunakan sampai saat ini karena fungsinya jika dialihkan strike seperti berarti lurus, yaitu untuk menghubungkan komputer dengan switch, komputer dengan hub, komputer dengan router, komputer dengan LAN, switch dengan hub, switch dengan router. Penyusunan kabelnya yaitu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Kemudian kabel cross, jadi setiap ujungnya itu berbeda. Fungsi kabel ini yaitu menghubungkan device yang sama. Ini merupakan kebalikan dari kabel strike. Kabel cross ini lebih sedikit penggunaannya jika dibandingkan dengan strike, tapi perlu urutan warna untuk kabel cross ini. Contoh penggunaan kabel strike yaitu menghubungkan komputer dengan komputer, switch dan switch, hub dan hub, router dengan router. Untuk pemasangannya kabel sendiri, untuk ujung yang pertama itu bisa putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Untuk ujung kabel kedua yaitu putih hijau hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat coklat. Karakteristik kabel UTP yaitu terdapat isolator pelindung luar. Bandwidth maksimal kabel UTP terdiri dari 4 kabel berpasangan. Kabel 1 dan 2 memiliki fungsi untuk mengirim informasi. Kabel 3 dan 6 itu untuk menerima informasi. 7 dan 8 untuk sebagai konduktor tegangan. Kategori kabel UTP yaitu kabel UTP Cat 1 ini untuk transmisi yang rendah, hanya bisa 1 Mbps. Kemudian kabel UTP Cat 2 ini peningkatan dari sebelumnya yang mampu mentransmisikan data sampai 4 Mbps. Kemudian Cat 3 memiliki kecepatan transmisi data 10 Mbps, jadi meningkat 6 Mbps dari generasi sebelumnya. Untuk Cat 4 yakni sampai 16 Mbps. Kabel ini sering dipakai untuk pembuatan topologi jaringan token ring. Untuk Cat 5 ini mampu mentransmisikan data hingga kecepatan 100 Mbps, yaitu kecepatan melompat jauh dari generasi sebelumnya, yaitu bisa mencapai 16 Mbps saja. Cat 5e ini kecepatannya bisa mencapai 100 Mbps dengan perbedaan frekuensi sinyal 100 MHz lebih tinggi dari versi sebelumnya. Kemudian Cat 6 ini mampu mentransmisikan data 10 kali lipat lebih cepat dari kategori sebelumnya, yaitu mencapai 1000 Mbps atau 1 gigabit per sekon. Kemudian kabel UTP Cat 6A ini peningkatan dari Cat 6 biasa. Untuk kecepatan transmisi datanya masih sama, yang berbeda hanya pada frekuensi komunikasinya lebih tinggi mencapai 500 MHz. Kabel UTP Cat 7 ini kabel generasi terbaru dengan kecepatan transmisi data sampai 10 gigabit per sekon dengan frekuensi sampai 600 MHz. Biasanya kabel versi ini digunakan dalam gigabit Ethernet dan perangkat jaringan yang membutuhkan kecepatan tinggi lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam tutorial pemasangan kabel UTP. Let's go. Oke guys, sekarang kita berada dalam aplikasi UTP kabel simulator. Kita akan menemukan
cara penyusunan kabel UTP dengan aplikasi ini. Pertama-tama, kalian buka aplikasi UTP kabel simulator ini, kemudian kita pilih training mode. Kemudian kita klik kabelnya untuk memulai, tap to start. Langkah selanjutnya yaitu kalian pilih tool gunting untuk mengkupasnya. Kemudian kita akan meluruskan kabelnya dengan menggunakan tool tangan ini. Kita luruskan semua kabelnya. Nah, setelah selesai, baru kita mengurutkan kabel UTP-nya. Yang pertama yaitu putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Nah, seperti ini ya guys cara penyusunan kabelnya. Kemudian kita klik konektor RJ45 nya, kemudian kita pasangkan ke kabel. Jika sudah, kita crimping, pilih tool ini yang gambar tang ini ya guys. Setelah selesai, maka kita pilih gembok ini. Aplikasi akan mendeteksi apakah kabel kita berhasil atau tidak. Ternyata sukses. Itu tadi cara penggunaan atau cara menyusun kabel strike EIA/TIA8568B. Terima kasih telah menonton tutorial kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.